saya akan membahas sistem saraf, definisi, dan fungsi. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang menerima dan meluruskan rangsangan di semua bagian tubuh. Dan fungsinya adalah menerima dan memproses informasi yang diterima. Contohnya saja adalah organ dalam, contoh lambung. Lambung menerima sinyal dari sistem saraf pusat otak dan menghasilkan rasa lapar. Selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf terbagi atas 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit sendiri berfungsi untuk menerima impuls dari ujung akson dan membawanya ke badan sel. Kemudian badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan membawanya ke akson. Selanjutnya akson itu berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel dan membawanya ke sel-sel saraf yang lain. Sistem saraf. Sistem saraf itu terbagi atas 2, yaitu sistem saraf sensori. Sistem saraf sensori yaitu sistem saraf yang menerima akson dan benua dihantarkan ke saraf yang lain, lalu input saraf diteruskan ke saraf sistem saraf yang pusat. Terus selanjutnya yang kedua yaitu sistem saraf sensori. Sistem saraf yang membawa impuls keluar dari sistem saraf pusat menuju sistem saraf tapi atau menerima rangsangan dari sistem saraf yang pusat dan meneruskan impuls ke efektor untuk menentukan respon. Selanjutnya yaitu pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan sistem saraf yang terdiri atas sumsum tulang belakang dan otak. Yang pertama adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan otak dengan tubuh. Sistem saraf ini secara umum berfungsi untuk mengendalikan sensasi dan gerakan di berbagai bagian tubuh. Sistem saraf pusat sumsum tulang belakang terdiri atas beberapa, yaitu meliputi servikal, lumbal, sakral, dan servikal. Yang kedua adalah otak. Otak merupakan bagian penting dari sistem saraf pusat karena merupakan bagian yang mengontrol fungsi tubuh mulai dari gerakan, perilaku, hingga emosi. Otak akan memproses informasi, mengatur perilaku, dan memungkinkan kita untuk berfungsi sehari-hari. Pada sistem saraf pusat, otak sendiri dibagi menjadi 5, yaitu batang otak, cerebellum, thalamus, hipotalamus, dan cerebrum. Batang otak memiliki fungsi untuk hemostasis, koordinasi pergerakan, konduksi impuls ke pusat otak. Cerebellum merupakan bagian dari otak yang berfungsi untuk mengatur gerakan halus dan tepat pada otot rangka, keseimbangan, raba, cahaya, dan suara. Thalamus sendiri memiliki fungsi untuk saraf sensoris otak dan sumsum tulang belakang. Hipotalamus memiliki fungsi untuk mengatur kinerja endokrin, refleks perilaku, makan dan minum, suhu tubuh, dan peredaran darah. Yang terakhir ada cerebrum, memiliki fungsi untuk mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Cerebrum dibagi menjadi 2, yakni otak kanan dan otak kiri. Setelah mendengar penjelasan dari sistem saraf pusat, selanjutnya kita masuk pada sistem saraf tepi. Apa sih sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari saraf-saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di dalam sistem ini dibagi atas 2, yaitu yang pertama sistem saraf sadar atau somatik dan yang kedua sistem saraf tak sadar atau otonom. Yang pertama, sistem saraf sadar atau simpatik. Nah, pada sistem ini mengontrol kinerja dan respon tubuh secara sadar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dari kulit, indera, otot ke sistem saraf pusat serta membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan gerakan. Dan yang kedua, sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar dan terus-menerus aktif untuk mengatur aktivitas tubuh yang berfungsi sebagai pengaturan pada napas, detak jantung, dan metabolisme. Nah, di dalam sistem saraf tak sadar ini dibagi juga atas 2 bagian, yaitu simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya, fungsi struktur sistem limbik adalah bagian otak berperan dalam proses kritikal. Sistem limbik terdiri dari 5, yaitu hipotalamus, pusat pengembangan otak, dan spatial gland, amigdala, respon emosi, dan rasa takut. Hipotalamus melepaskan hormon yang berperan
Dalam berbagai emosi, termasuk rasa sakit, rasa lapar, rasa haus, perasaan seksual, marah, dan apresiasi. Bahasa Gambia menggunakan filter, termasuk gerakan mata, serta membantu menjaga keseimbangan dan postur tubuh. Yang terakhir, memorize terlibat dalam perencanaan dan pengambilan tindakan. Jalur berbagi berperan dalam keseimbangan dan contoh. Oke, kita masuk pada gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf bisa bermacam-macam dan dapat mempengaruhi fungsi lainnya. Beberapa gangguan umum yang terjadi pada sistem saraf, yang pertama stroke. Gangguan suplai darah ke otak yang itu menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Dan yang kedua, penyakit Alzheimer atau demensia lainnya. Gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi fungsi kognitif dan memori. Yang ketiga, multiple sklerosis atau MS, penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan kerusakan pada sel saraf.